kepada anak-anak. Nah, Deadlock ini membuat cerita yang akan dikisahkan nanti menjadi lebih menarik. Saya Christine Ayu, wartawan Harian Surya dan Tribun Jatim, saat ini sudah berada di Perpustakaan Kota Surabaya di Rumput, dan sebentar lagi saya akan berbincang dengan salah satu pendongeng di Surabaya yakni Kak Handoko, dan nanti kita akan ngobrolin soal membaca nyaring atau Deadlock. Saksikan terus, jangan kemana-mana. Halo Handoko. Halo Kak. Halo Hando. Wah, Handonya ini lagi Ya, itu gimana? Halo Kak. Oke, Pak Handoko berbicara Ya. soal ini deh, membaca nyaring. Membaca nyaring ini sebenarnya membaca seperti apa sih? Kalau membaca nyaring, membaca kan kegiatan itu ada dua, mendongeng itu Kak. Di mendongeng itu tanpa buku, dan kalau mendongeng dengan buku namanya membaca nyaring atau audio. Dan kita itu harus, sebelum kita membaca nyaring, kita harus persiapan dulu bukunya, dan itu kita harus klasifikasikan dulu itu ke audiennya, tuh audien anak PAUD, TK atau SD. Jadi ada semacam kelasnya bukunya, jadi jenjang seperti itu. Tadi membaca nyaring itu membaca yang menyuarakan, melafalkan buku, apa itu kata per kata ditunjuk dengan jari itu, supaya tujuannya bisa membaca itu menyenangkan. Bedanya sama membaca biasa apa sih? Kalau membaca biasa itu tekniknya nggak terlalu di apa itu nggak terlalu di itu loh, apa namanya tuh nggak terlalu dihitungkan sama biasanya kan kalau mendongeng kan ada psikologinya ke anak-anak ya. Jadi kalau Deadlock itu benar-benar kita tuh harus siap. Jadi bukunya itu misalnya buku PAUD. Buku PAUD itu nggak boleh buku yang misalnya kayak legenda cerita, nggak boleh, itu buku dewasa. Jadi kalau usia PAUD, TK itu mungkin kalau prabaca itu narasinya mungkin 1 kalimat, 2 kalimat. Misalnya gini, 2 kalimat, pagi itu ada seorang anak. Anak itu sedang berlari dengan cepat. Dan kan misalnya narasinya kan sedikit, kita bisa bermain dengan ilustrasinya. Misalnya ada suara bus, itu bisa kita bermain supaya lebih biar gak garing aja sih, biar antara audiens sama itu hidup. Kalau kita baca gini kayaknya membaca sendiri, jadi ada semacam poin-poin yang harus dikomunikasikan kepada audiensnya. Membaca nyaring itu membaca yang menyuarakan, jadi melafalkan di buku cerita misalnya berkata. Jadi misalnya seperti ini ya, Otto terong yang tangguh. Jadi nggak usah kesusu, santai aja, kata per kata, Otto terong yang tangguh. Dan itu penerbit, penulis sama ilustratornya harus diucapkan. Karena itu poin dari kegiatan membaca nyaring. Kalau manfaat membaca nyaring sendiri apa? Manfaatnya kalau misalnya saya sebagai ayah lebih mendekatkan diri pada anak. Terus anak tersebut bisa merangsang imajinasi. Kalau sebagai pegiat literasi atau pustakawan, membacakan nyaring itu luar biasa karena kekuatannya itu apa? Dengan membaca nyaring, anak-anak itu akan merangsang dia itu suka pada buku. Jadi, apalagi diekspresikan ya, misalnya si Otto sedih, kita ya sudah sedih apa? Si Otto sudah sedih, itu betul ekspresi apa? Yang penting kata perkataannya di apa yang ditunjuk. Oke.
salah satu fungsi dan manfaatnya. Untuk orang awam sendiri nih Pak, ada hal yang diperhatikan kalau misalnya kita pengen membaca nyaring ini apa sih? Hal yang diperhatikan Untuk masyarakat awam, misalnya orang tua yang belum pernah mendongeng atau seperti apa gitu kan? kalau misalnya saya sebagai masyarakat awam, saya tuh ya lebih ke mencari informasi terkait tentang ritual tersebut, membaca nyaring atau mendongeng kepada anak-anaknya. Kalau saya sebagai masyarakat awam ya, jadi orang tuanya itu harus aktif untuk memberikan informasi atau mencari informasi terkait tentang pendidikan atau membaca nyaring tersebut, membacakan buku cerita. Biasanya dulu itu kakek saya tuh sering membacakan buku cerita, si kancil. Berarti tipsnya biar membaca nyaring kita menarik anak-anaknya apa nih Pak? Tipsnya, pertama itu tipsnya itu kita cari buku dulu, terus kita kuasai dulu jalan ceritanya itu seperti apa. Misalnya ini untuk terong yang tangguh itu ini dia tuh sedih kalau itu di musim hujan itu nanti takut buahnya jatuh. Nah, jadi harus menguasai dulu. Terus di sisi buku atau di klimaks ceritanya itu kita bisa misalnya ya. Untuk terong yang tangguh. Penerbit penulis Francisca, ilustrator Salma. Mau tahu bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk. Langsung misalnya gini. Misalnya ini nggak ada narasinya ya. Ini gambarnya aja. Udah sepi ya teman-teman. Nah, jadi bukunya ada ditunjukkan gini, jangan gini aja. Itu sedia teman-teman. Jadi lebih menguasai dulu tadi di belakang layar harus menguasai teknik-tekniknya. Dari segi suaranya sendiri seperti apa nih Pak? Kalau misalnya kalau nggak pakai suara atau apa, langsung aja biasa. Kalau kepingin ini ada 2 karakter, harus konsisten. Nanti misalnya kalau si A suaranya aku sedih, terus itu kenapa kamu sedih? Nah, kalau di take video kan ketahuan, tuh tadi suaranya ini kan punyanya ini. Jadi harus konsisten, jadi harus menguasai. Kalau tuh nggak bisa pakai suara ya langsung aja. Kan intinya kan membaca nyaring kan supaya anak-anak kan senang membaca buku. Oke, jadi untuk membacakan cerita ini kan disesuaikan dengan usianya ya. Jadi mungkin boleh dijelaskan usia sekian sampai sekian anaknya kita soal apa gitu. Untuk membaca nyaring itu sebelumnya itu kita persiapkan dulu terkait bukunya atau materinya. Biasanya kalau di usia prabaca atau PAUD, TK itu lebih kalimatnya itu lebih biasanya kalau gambar itu gajah, itu biasanya gajah, ini gajah. Ini apa? Gajah sedang berjalan. Kalau yang di sini kalau buku ini antara usia 1, 2, 3 bisa, karena ada sih narasinya sedikit, kalimatnya juga sedikit. Kalau untuk yang ini buku ini banyak sekali tulisannya. Ini usia tingkat kelas 5. Jadi seperti itu. Halo anak Indonesia, salam jumpa bersama saya Kak Handoko. Kak Handoko sekarang mau membacakan buku cerita dengan judul Semua Gara-gara Corona. Wah, penulisnya siapa ya? Penulisnya Novita Ruli Anggraini dan Handoko, ilustrator Safira Utami. Wah, di sini ada 2 anak yang sedang melihat nonton TV. Semua gara-gara corona. Mau tahu bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita simak bareng-bareng.
Yang sabar ya Cika. Cika sedih karena Lebaran ini tidak bisa pulang ke desa bersama Hando untuk bertemu kakek, nenek, dan saudaranya di desa. Ini gara-gara corona. Kita tidak bisa pulang ke desa untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu. Kakek, nenek, dan saudara pasti memahaminya. Jika rindu kakek dan nenek, ada juga rindu saudara di desa. Nenek, kakek, bibi, paman. Kring, kring. Jika ini pesan dari nenek, katanya jangan pulang ke desa dulu supaya memutus rantai penyebaran virus corona. Iya kak, sekarang Cika tahu. Sekarang kita berdoa saja agar virus corona ini segera berakhir. Beberapa hari kemudian, hari raya pun sudah tiba. Mereka berdua mengunjungi kakek, nenek, dan saudara yang ada di desa melalui video call di HP. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekian cerita dari Kandoko, semoga bermanfaat. Nah itulah tadi bincang-bincang santai saya bersama salah satu pendongeng di kota Surabaya, Kak Handoko. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.